Kalian justru sedang menunjukkan ketidakproporsionalannya kalian dalam bekerja, kebobrokan instansi kalian, ketidakjujuran kalian dalam bekerja, tidak mempunyai integritas. Hola netizen yang tercinta, dugaan sejumlah pihak terkait mangkirnya Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan terkait penetapan tersangka dalam kasus Pina Cirebon untuk mengulur waktu nampaknya terbantahkan. Pasalnya, baru-baru ini pihak Kejaksaan Tinggi atau Kejati Jawa Barat menyatakan bahwa akan segera mengembalikan berkas perkara Peggy Setiawan ke Polda Jabar. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jabar, Nur Sri Cahyawijaya mengatakan bahwa rencana pengembalian berkas tersebut lantaran masih adanya kekurangan. Namun, pihak kejaksaan sejauh ini belum ada mengembalikan berkas Peggy Setiawan ke kepolisian. Adapun berkas perkara Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Pina Cirebon diterima Kejati Jabar pada 20 Juni 2024 lalu. Tim kejaksaan langsung melakukan penelitian berkas perkara dalam waktu 7 hari. Sebelumnya, diketahui banyak pihak yang menduga bahwa mangkirnya Polda Jabar merupakan strategi untuk mengulur waktu hingga berkas Peggy Setiawan dinyatakan lengkap. Dengan begitu, maka sidang pra-peradilan dianggap gugur. Artinya, jika memang berkas perkara Peggy Setiawan di Kejati dikembalikan ke Polda Jabar, maka sidang pra-peradilan Peggy Setiawan terkait penetapan tersangka masih berpeluang besar. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kenapa pihak termohon tidak hadir? Jelas, karena mereka minim alat bukti yang bersifat scientific evidence ataupun barang bukti yang bersifat saintifik. Lantas kenapa mereka takut untuk hadir? Yaitu yang mereka takutkan adalah bumerang hukum. Ketika mereka lemah secara barang bukti, bisa aja ini menjadi bumerang hukum. Mereka yang akan bermasalah dengan hukum. Lantas apa kelanjutannya? Sidang akan tetap dilanjutkan, yaitu dengan sistem perstek. Meskipun pihak termohon tidak hadir, sidang akan tetap dilanjutkan dan hakim tetap akan memberikan keputusan status hukum seseorang, begitu. Nah, tapi yang saya sayangkan di sini adalah apa? Di sini ada hak asasi manusia yang diinjak-injak, yaitu hak asasi seorang Peggy Setiawan yang menunda-nunda ini, dia tetap di penjara. Ada hak dia yang tidak bisa bebas, yaitu dia masih dalam penjara. Semakin ditunda, semakin lama dia di penjara. Maaf banget Pak, terpaksa saya harus katakan ini. Ketika Bapak memberikan statement di sebuah acara televisi dan memberikan informasi bahwa membawa barang bukti sebuah foto yang dijadikan acuan dari kasus ini, disitu tinggal satu saja Pak yang saya pikirkan, adanya pertaruhan kredibilitas sebuah institusi yang ada naungi. Itu saja, tidak lebih. Karena saya berpikir, masa sih cuma itu saja gitu loh. Karena kemarin sudah dibuatnya scientific crime investigation, hanya mendapatkan statement seperti ini saja. Harusnya kurang greget Pak. Harus ada bukti yang lebih konkret, yang lebih akurat, yang lebih kita itu mengagetkan gitu loh. Bukan hanya sebuah foto. Ini bukan mengagetkan lagi, tapi membanggongkan buat kita semua. Kalau sebuah foto dipakai acuan, ya walaupun saya paham Bapak berbicara bahwa foto ini di-print dan ditujukan kepada 7 narapidana dan ada yang mengatakan bahwa iya benar itu Peggy dan benar itu pelakunya. Oke, tahan dulu di situ. Nah, pertanyaan saya, berapa orang yang mengatakan itu? 5 atau 1 atau 7-7-nya? Saya pikir 1 saja, karena 5 orang yang berbicara tidak mengenal Peggy dan tidak tahu tentang Peggy. Itu 5 orang. Dan kalau 1 orang pun itu berkata, harus dipertanyakan Pak, itu benar-benar ucapan dia, atau adanya intimidasi, atau adanya tekanan, atau adanya arahan yang seperti yang sudah-sudah lagi beredar saat ini, atau jangan-jangan dia adanya keterbelakangan mental. Karena setahu saya ada salah satu pelaku atau yang sudah tertuduh ya, yang sudah menjalani terpidana, itu mempunyai keterbelakangan mental. Nah, kalau informasi atau ucapan itu keluar dari dia, otomatis bukti ini tidak valid ya. Jadi harusnya tidak bisa digunakan atau dipercaya sebuah ucapan dari orang tersebut, gitu sih Pak. Dan sebenarnya saya ini lagi menunggu statement atau informasi atau klarifikasi dari Bapak yang membuat kita itu yakin, bisa yakin bahwa benar-benar dikerjakan proses ini, kasus ini benar-benar dibuka secara transparan. Itu yang kita tunggu, bukan hanya memberikan statement sebuah foto yang seperti ini. Itu tuh kurang greget Pak, itu tuh membuat kita tuh menjadi blunder lagi gitu loh. Ya nggak tahu ya, kalau nanti misal
di acara persidangan Bapak akan memberikan bukti-bukti yang lebih konkret, yang lebih meyakinkan kita, it's okay. Tapi kalau nanti fakta ataupun bukti-bukti yang diberikan atau ditemukan penyidik hanya sebatas ini saja, selevel ini saja, maka di situ akan blunder sekali dan menjadikan bola panas kepada masyarakat, sehingga tidak percaya lagi tentang hukum yang ada di negeri ini, tentang institusi yang ada naungin, tentang prosesnya hukum yang ada di negeri ini. Itu sangat membuat bahaya sekali kepada negeri kita, Pak. Jadi tolong sekali buat Bapak yang berwenang menangani kasus ini, tolong dipikirkan baik-baik ketika memberikan statement. Tolong jangan bikin blunder seperti ini. Itu saja. Kalau memang tidak kuat bukti, ya jangan bilang ini adalah bukti yang konkret. Itu saja, Pak. Mohon maaf ya Pak ya, Bapak Kapolri yang terhormat, mohon maaf tapi sebelumnya ya, apa kaitannya ya Pak ya, aku nih nggak ngerti loh Pak, apa kaitannya foto keluarganya Peggy Setiawan Kulibangunan ya dengan kasus Vina Pak? Buktinya apa ya Pak ya, itu fotonya kayaknya foto Peggy dengan ibunya sama adeknya gitu. Jadi kaitannya apa gitu? Kalau dia di foto itu dia tuh dipeluk sama si almarhum Vina ya, nah itu bisa jadi bahan penggerbekan gitu kan, yang mungkin ya kan itu bisa jadi barang bukti gitu ya kan, bahwa si Peggy Setiawan ini belum move on gitu dari Vina gitu. Tapi ini kan foto keluarga dia dengan ibu dan adeknya kalau nggak salah ya, kalau nggak salah gitu. Nah, jadi gimana ceritanya, apa konsepnya gitu? Foto keluarga Peggy Setiawan Kulibangunan dibilang membuktikan bahwa kepolisian itu atau penyidik itu tidak asal-asalan dalam kasus Vina. Apa kaitannya gitu kan? Aku nggak ngerti gitu loh. Jujur aku nggak ngerti loh guys ya. Kalau kalian yang ngerti boleh kasih pencerahan di kolom komentar ya guys ya. Nah terus ya Pak, kalau menurut saya nih ya Pak ya, yang sedikit banyak tahu lah ya, yang namanya tidak asal-asalan menangkap pelaku itu ya, minimal ya penggerebekannya itu berupa CCTV ya Pak ya. Kan ada toh Pak ya CCTV di TKP ya kan, di tempat kejadian gitu kan. Nah konon katanya udah ada tuh CCTV-nya gitu. Kok yang kayak begitu, yang CCTV dan sebagainya kok nggak ditampilkan gitu sebagai bahan penggerebekan gitu kan? Kan kalian pasti ada dong ya kan, mengambil CCTV dari beberapa titik gitu ya untuk menemukan titik terang dari pelaku kasus ini. Nah kenapa itu tidak dibahas? Kenapa itu tidak dibawa gitu ya, untuk membuktikan bahwa kinerja kepolisian itu memang layak gitu ya di angka 87% gitu kan, nggak sedikit loh ya, itu bukan angka yang kecil loh ya, 87% ya. Nah kerjanya yang bener dikit lah kalau mau dapat 87% gitu kan. Masa yang dibawa, yang digerebek foto keluarga orang gitu ya, bukannya kamera CCTV atau cuplikan-cuplikan di CCTV gitu yang membuktikan bahwa Peggy Setiawan Kulibangunan kita yang ketangkep ini memang ada di TKP ya, bukan ada di foto keluarga gitu sih menurut aku ya Pak. Tapi mohon maaf ya Pak, sebelumnya ini hanya komentar netizen ya, mohon maaf Pak. Gitu aja ya guys. Gimana guys menurut kalian guys, apakah foto keluarga Peggy Setiawan ini menurut kalian ada kaitannya gitu ya, membuktikan bahwa penyidik tidak asal-asalan menangkap Peggy Setiawan, atau justru menunjukkan bahwa polisi itu atau penyidik itu sangat asal-asalan gitu dalam menangkap Peggy Setiawan Kulibangunan hanya dengan penggerbekan foto keluarga seperti itu ya. Gimana guys menurut kalian? Coba kalian yang lebih paham ya boleh tinggalkan di kolom komentar. Kalau ada kasus yang lebih tolol dari kasusnya Jessica Kopi Cyanida, menurut aku ya kasus ini. Karena apa? Dari awal itu udah konyol banget. Gimana seseorang yang kesurupan
dijadikan sebagai landasan untuk menghubungi seorang terdakwa gitu loh. Kan konyol gitu loh, orang kesurupan itu goib dan gak logis. Kok bisa-bisanya dia dijadikan landasan untuk menghukum seseorang, sedangkan kita tahu di dalam hukum itu lebih baik kita membebaskan 100 orang penjahat daripada harus memenjarakan 1 orang yang tidak bersalah. Itu kan kacau gitu loh, logiknya tuh gimana gitu loh. Apalagi dikait-kaitkan dengan foto lah, bullshit lah semua. Dari awal juga saksi-saksinya juga gak jelas semuanya. Orang kesurupan kok bisa dijadikan saksi, apalagi malah difilmkan dan jadi dipercaya oleh banyak orang di seluruh Indonesia. Bullshit lah, itu merupakan suatu kegoblokan hukum lagi kalau menurut aku ya. Menurut kalian gimana guys? Buat Polda Jabar, aku mengucapkan terima kasih banyak karena dengan ketidakhadirannya kalian dalam pra-peradilan kemarin itu, kalian justru lebih sedang menunjukkan ketidakprofesionalnya kalian dalam bekerja. Itu yang pertama. Kebobrokan instansi kalian. Itu yang kedua. Ketidakjujuran kalian dalam bekerja, tidak mempunyai integritas. Ya, jadi thank you. Jadi kalian tidak punya alasan apapun ketika masyarakat berkomentar ya tentang kinerja kalian, karena kalian yang menunjukkan sendiri di publik, kalian yang memberi tempat, memberi wadah untuk masyarakat berkomentar negatif tentang pekerjaan kalian, tentang kinerja kalian. Jadi jangan diciduk ya itu. Terus yang kedua, sangat mustahil rasanya ketika satu kasus yang sudah sampai 8 tahun hanya untuk menghadapi pra-peradilan aja, bukti nggak cukup. Sangat mustahil rasanya. Artinya apa? Lagi-lagi saya harus bilang bahwa kalian sedang mempertontonkan ketidakprofesionalnya kalian, ketidakjujuran kalian dalam bekerja, dan kebobrokan instansi kalian itu buat Polda Jabar. Nggak semua, tetapi rata-rata.